Informasi berikutnya, Saudara, pasca dikeluarkannya Inpres oleh Presiden Prabowo, kondisi perekonomian masyarakat di Pulau Enggano ternyata belum sepenuhnya pulih. Pendangkalan alur pelabuhan yang terjadi beberapa waktu lalu masih menyisakan dampak yang cukup lumayan besar. Meski pengangkutan hasil bumi sudah mulai berjalan, tapi masih terbatas karena harga angkut yang menjulang. Terparah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli parah nih kan. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, nyatanya justru memberikan mimpi buruk. Harga jual pisang sebagai hasil bumi terbesar Pulau Enggano masih anjlok. Harga pisang satu tandan yang sebelumnya dijual Rp40.000 hingga Rp60.000 kini hanya dihargai Rp20.000 saja. Harga tersebut belum dipotong dengan ongkos angkut, di mana petani pada akhirnya hanya mengantongi Rp10.000 per tandan. Tak jarang, petani juga membiarkan pisang membusuk karena tidak sempat didistribusikan. Namun, warga Enggano tak memiliki banyak pilihan. Mereka tetap bekerja demi menghidupi keluarga. Kita kebunnya batas belakang nih yang kita kelola, paling batas 500 ribuan ada. 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang kan? Kalau kondisi yang sekarang nih paling dapat 150 200 itu yang ada sekarang nih. Cukupnya sih iya. Tahulah sekarang kita keluarga kan enggak cukup lah harga yang kayak gitu. Harga sekarang kan kita tahu mahal. Dari data yang dihimpun Litbang Kompas menunjukkan, selain pisang, Pulau Enggano juga memiliki hasil bumi lain yang biasanya dipasarkan ke luar pulau dengan jumlah yang cukup besar. Dari data di tahun 2023, pisang mendominasi produk hasil bumi warga Enggano dengan jumlah 13.080 kuintal. Lalu di nomor 2 ada jengkol sebanyak 2.175 kuintal hingga cabai keriting dengan 321 kuintal. Meskipun alur pelayaran di Pelabuhan Enggano mulai kembali normal, namun para petani pisang masih harus berjibaku mengirim hasil panen mereka dengan perahu nelayan. Hal ini memiliki resiko yang tinggi karena perahu nelayan tidak dirancang untuk angkutan dagang skala besar. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan pengepul hasil bumi, di mana mereka harus merogoh kocek lebih dalam, bahkan bisa sampai Rp20 juta untuk angkut 20 ton pisang. Karena kondisi alur kan, jadi untuk sementara ini ya kapal nelayan kita pakai. Berapa ongkosnya kalau pakai nelayan? Ongkosnya tuh per kilo dia bang, dia 1.000. Nah, kalau misalnya ada 2 ton ya 2 juta berarti kan. Kalau ongkos nelayan kemarin bang 20 juta sewa kapal, ada yang 15, tergantung dari kapalnya juga bang. Itu kapal feri atau kapal? Kapal nelayan bang. Kapal nelayan kecil itu bang? Iya nelayan kecil. Sedangkan yang diangkutnya juga terbatas bang? Terbatas ya, terbatas. Cuman 3. Bersihnya ya dibilang nggak ada bang. Hanya pas-pasan aja lah untuk nyambung hidup untuk sementara ini. Udah berapa? Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, Pemprov Bengkulu berjanji akan memberikan subsidi biaya angkut hasil bumi dan perikanan. Dirinya menyebut Pemprov tengah menggodok kebijakan subsidi tersebut. Dan Pak Gubernur buat kebijakan untuk beberapa episode ya pengangkutan hasil produksi pertanian untuk menutupi ya kan kerugian petani di periode yang lalu terjadi stagnasi, akan dibuat kebijakan subsidi biaya pengangkutan untuk beberapa bulan ke depan ya. Seluruh warga Enggano masih terus berharap pemerintah tak hanya melihat pelabuhan yang telah kembali beroperasi, tetapi pemerintah juga perlu memastikan akses transportasi yang layak dan terjangkau bagi warga Enggano. Tim Liputan, Kompas TV.